Itu masalah Bapak sendiri. Dan Ranti adalah korbannya. Bapak jangan berkata seolah-olah Ranti sudah memaafkan Bapak dan melupakan kelakuan Bapak yang bejat. Saya tidak memerlukan balasan dari mereka. Jadi jangan kamu paksa mereka untuk menyamai saya, Mia. Julia tidak boleh lagi berhubungan dengan si Jamal itu. Apa peduli kamu? Dan sejak kapan kamu bisa menilai orang yang cuma berapa kali ketemu? Pokoknya Julia tidak boleh lagi berhubungan dengan dia. Dia sangat terkenal di kalangan atas ini bahwa dia itu selalu mempermainkan anak gadis seorang. Tampangnya saja yang manis, padahal kelakuannya bejat. Mas harus menjauhkan Julia dari dia. Saya nggak mau nanti kalau saya sudah tidak tinggal lagi di rumah ini, Mas tetap membiarkan hubungan mereka. Iya. Kenapa kamu jadi sok pintar begitu memutuskan keluar dari rumah ini? Pikiranku masih ke Krishna. Dan aku lebih tahu tentang anak-anak ketimbang kamu. Jadi berhenti menggurui aku. Seolah-olah kamu sendiri yang tahu cara menghadapi anak-anak selama ini. Ayah, coba lihat siapa ini. Krishna. Kamu gak apa-apa kan? Tapi ayah nggak marah kan sama Krishna? Enggak, nak, enggak. Tapi kamu janji, kamu nggak boleh ulangi lagi ya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa ngomong langsung sama ayah. Mereka sudah berkumpul. Kini saatnya untuk membalas semua kejahatan mereka terhadap keluargaku. Halo, Pak. Tok, kamu tahu Ray, orang bawahnya Anton itu? Ya, rencananya dia akan dijadikan pimpro proyek baru kita, Pak. Apa benar begitu, Pak? Iya. Kamu harus jegal semua kerjaannya, hancurkan. Terserah bagaimana caranya. Saya mau dia rugi. Dan saya juga nggak mau dia berhasil mengelola proyek ini. Orang itu terlalu berbahaya. Oke, Pak. Saya akan laksanakan. Bagus. Saya tunggu laporan kamu. Baik, Pak. Saya akan membuat hidup kalian seperti di neraka. Makanya tanya dong, masa bos pergi kemana nggak tahu? Sekretaris apa? Maaf Bu, saya tidak tahu. Tadi setelah meeting sama Bu Ranti, mereka langsung keluar. Ya mungkin melanjutkan meeting sampai makan siang kali. Makan siang, meeting ya meeting. Masa digabung-gabung? Hah, siapa sih dia? Ini Bu alamatnya. Wah, nulis aja lama banget. Wah. Ya, saya harus jadi seorang bapak sekaligus jadi seorang ibu. Kasihan Sinta. Kamu punya waktu nggak? Siang ini kita jemput Sinta. Sama-sama aku ya. Sebaiknya saya langsung pulang aja ya, Pak. Permisi Pak. Kasih Mbak. Ya. Bapak harus mendahulukan kepentingan Sinta di atas segalanya, Pak. Karena menurut saya ini adalah salah satu cara supaya dia tidak merasa kehilangan perhatian dari seorang bapak. Tapi semuanya akan lebih sempurna kalau dia juga mendapat perhatian dari ibunya. Ya, sayang aja mamanya. Saya juga bukan ibu yang sempurna, Pak. Maksud kamu? Maaf, sebaiknya saya pulang aja, Pak. Mungkin sekarang Sinta udah kelamaan nunggu Bapak. Saya rasa dia akan mengerti. Apalagi kalau dia tahu saya sedang menghadapi peristiwa penting. Kepentingan Bapak adalah Sinta, Pak. Supaya dia tidak merasa diabaikan. Nggak ada hubungannya sama saya. Tentu ada, Ranti. Saya sangat berharap kalau Sinta itu bisa mendapatkan ganti seorang ibu. Dan kamu adalah masa depan kami. Saya nggak mau kehilangan kamu.
Saya cinta sama kamu. Maaf Pak, sebaiknya saya pulang. Bunda, Bunda mau kemana? Iya Bunda, Krisna kan udah minta maaf sama Bunda. Aduh Bunda. Ada apa sih Bun? Hubungan Bunda dengan ayah sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Bunda sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap ayah. Dan Bunda memutuskan lebih baik untuk berpisah. Dari dulu sikap ayah tidak pernah berubah. Kalian tahu itu. Ini memang keinginan bundamu. Dia ingin tinggal sendiri. Supaya tidak perlu lagi repot mengurus kalian. Mas, ngomong apaan sih depan anak-anak? Lalu aku harus ngomong apa lagi? Itu kan yang kamu bicarakan tadi. Ya, udah dong ya. Ayah. Bunda maafin ayah ya Bun ya. Bun, emang harus kayak gini ya? Emang gak ada cara lain ya? Masalah Bunda dengan ayah sudah sangat pelik. Kamu bersabar ya sayang. Jangan lupa jaga adikmu baik-baik. Dan kalian berdua berdoa, siapa tahu dengan keputusan Bunda pergi, siapa tahu Bunda bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada harus berpisah. Terus Bunda mau kemana? Bunda akan mencari apartemen, tapi untuk sementara ini Bunda akan tinggal tempat nenek. Bunda tega ya? Bunda gak sayang sama aku sama Krisna, gak kasihan apa? Julia, Bunda rasa Krisna akan lebih bahagia kalau tidak ada Bunda di sini, ya kan? Tapi kamu yang sabar ya, karena Bunda akan selalu datang menjenguk kamu. Ya sayang? Kamu sih, ini semua gara-gara kamu tau gak? Seneng kan kamu? Kenapa kamu pulang? Gak kamu tinggal aja di luar sana. Kamu seneng kan? Bikin semua orang di sini jadi susah gara-gara kamu. Maafin Krisna Bunda. Krisna! Bagaimana? Jadi kapan Anda menyerahkan uang jaminannya? Saya ingin proyek ini cepat berjalan dan saya tidak bisa menunggu Anda lebih lama lagi. Rekening saya belum mencukupi, Pak. Tapi saya sudah mendapatkan backup dari kakak saya. Berupa sertifikat rumah dengan tanah yang cukup luas, Pak. Itu bisa saya jaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Memang berapa nilai rumah itu? Lebih dari cukup, Pak, untuk jaminan proyek ini. Oke. Mana sertifikatnya? Kalau memang jumlahnya cukup, Anda tidak perlu menjaminkannya ke bank. Saya yang akan menjaminnya. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya cuma menginginkan proyek ini berjalan dengan cepat. Baik, Pak. Saya akan segera menyerahkan sertifikat itu. Kebetulan kakak saya mengantarkannya hari ini juga. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Mas, saya mau pamit dulu. Sebelumnya,
Saya mau minta maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan di hati Mas. Mia, aku memberikan kamu waktu untuk introspeksi. Mudah-mudahan kepergian kamu ini memang berguna untuk masa depan keluarga kita. Jujur saja, kamu sudah mengorbankan anak-anak demi kepentingan kamu sendiri. Saya tidak peduli dengan anggapan Mas selama ini terhadap saya. Mas selalu menganggap saya gagal memberikan kasih sayang kepada mereka. Sekarang giliran Mas sepenuhnya. Saya mau lihat, apakah Mas akan lebih baik dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Kita lihat aja nanti. Tapi tolong, jangan datang ke rumah ini hanya untuk mempengaruhi anak-anak dengan siasat kamu. Karena aku nggak mau. Anak-anakku malah jadi terpecah belah. Bu. Ibu ngelamun ya? Enggak, Matt. Kenapa ya aku jadi kepikiran si Krisna, Matt? Anak itu benar-benar ngingetin aku sama adikku si Jamal, Matt. Anak itu memang lucu ya, Bu. Kalau di sini tuh nyerocos aja. Di mana kamu sekarang, Ma? Yes, kamu memang mbakku yang terbaik. Iya, tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai Mas Hardi tahu, bisa ngamuk dia. Alah, mbak kan bisa bilang, ini memang jatah mbak kalau sampai perceraian itu terjadi. Lagian mbak nggak usah khawatir. Pak Jamal ini bukan pengusaha kelas teri, mbak. Sertifikat ini nggak bernilai apa-apa buat dia. Tunggu, siapa kamu bilang? Siapa? Enggak, sini. Enggak, apa sih, Ding? Apa sini? Enggak. Kenapa sih, mbak? Enggak, Mbak nggak kasih izin. Kalau Mbak tahu bahwa sertifikat ini adalah jaminan bisnis kamu sama Jamal. Enggak, balikin. Mbak. Rey, balikin. Mbak. Rey, balikin. Mbak, apa bedanya sih, mbak? Rey, Jamal itu akan ngejebak kamu, tahu? Mbak mulai lagi nih. Rey, kamu ingat nggak? Dia itu siapa? Jamal adalah adik perempuan yang kita ambil anaknya itu. Dia adalah ibunya Krisna. Jadi kamu harus balikin. Mbak nggak kasih. Mbak nggak kasih. Hei, denger ya mbak. Ini terakhir kalinya saya minta sesuatu sama mbak. Dan saya berjanji akan mengembalikannya. Jadi jangan rusak niat baik saya, mbak. Enggak, kamu balikin. Enggak lah, balikin. Balikin. Mbak, ingat. Mbak masih punya rahasia yang udah saya jaga mati-matian. Ingat itu, mbak.
Saya kenal ibu. Nggak perlu kamu kenal saya. Ngapain kamu ngerayu Arlan segala? Saya nggak pernah ngerayu Pak Arlan. Terus ngapain kamu sering-sering datang ke kantor? Dan kamu udah berani sekali untuk ngajak dia makan siang. Kamu pikir saya nggak tahu niat kamu apa? Saya itu selalu membicarakan masalah pekerjaan dengan Pak Arlan, Bu. Nggak pernah ada sangkut paut masalah pribadi. Dan asal ibu tahu, saya nggak berniat untuk mencari pasangan. Saya tahu kamu tidak berniat nyari pasangan. Tapi kamu berniat untuk memoroti harta Arlan, kan? Jaga mulut kamu. Nggak usah ikut campur ya. Harusnya dia yang jaga sikapnya. Kamu udah mau merusak hubungan saya dengan anak saya dan Arlan, kan? Apa lu bilang? Dengar ya, saya nggak sekotor itu berniat untuk memisahkan seorang anak dari ibunya. Percayalah, Bu, saya sudah banyak belajar soal itu. Ibu jangan sembarangan memfitnah saya ya. Lagi pula hubungan ibu sudah hancur sebelum saya ada. Dan terus terang melihat kelakuan ibu seperti ini, saya nggak heran rumah tangga ibu berantakan. Kurang ajar banget ya. Ibu yang kurang ajar. Jangan sembarangan memfitnah orang. Awas kamu. Matt, kalau Pak Arlan telepon atau datang bilang saya nggak ada, Matt. Saya nggak butuh masalah lagi. Kenapa, Bu? Seharusnya ini tidak membuat ibu jera untuk berhubungan dengan seseorang. Seumur hidup saya udah capek, Matt. Saya udah capek jadi korban bagi orang-orang yang ingin meraih keinginan kotor mereka. Tapi sekarang saya malah dituduh seperti ini, saya nggak bisa terima. Kamu tahu, lebih baik aku berkeringat darah untuk mencari nafkah yang halal daripada harus mengorbankan kebahagiaan orang lain. Besok kapal yang mengangkut alat berat untuk pembangunan resort kita itu segera berangkat ke pulau. Begitu sampai, mereka akan langsung membangun resort impian kita itu, Om. Kamu memang hebat, Ray. Begitu jadi, sudah kebayang di kepala Om. Seluruh kapal-kapal kiri dari Asia akan bersandar di sana. Dan kita tinggal memetik keuntungan dari pabrik uang kita, Ray. Ini juga sebenarnya karena bantuan Santo Pimpro lama. Saya mana ngerti soal teknik mengek alat berat seperti itu kalau nggak ada dia. Yang jelas, di sini yang paling brilian adalah Om Anton tentunya. Bisa saja kamu, Ray. Tidak akan ada yang tahu kalau pulau terpencil seperti itu bisa menghasilkan uang ratusan miliar, Om. Iya. Ada apa sih, Mbak? Ray. Kembalikan sertifikat itu sekarang. Mbak ini ngerti nggak sih? Saya cuma pinjam sebentar. Begitu saya kaya, saya nggak butuh bantuan Mbak lagi. Rey, Mbak nggak peduli kamu mau kaya, kamu mau miskin, tapi sekarang kamu kembalikan dulu sertifikat itu. Mbak, masa depan saya ada pada sertifikat itu. Dan masa depan Mbak ada pada saya. Kalau saja soal Krisna saya bongkar, Mbak nggak lebih dari seorang gembel yang nggak punya apa-apa lagi. Persetan dengan semua ancaman kamu. Mbak juga nggak peduli kalau suatu saat Mas Hardi akan tahu bahwa Krisna cuma anak gembel. Sekarang kembalikan surat-surat itu. Kembalikan, Rey. Baik. Mbak juga boleh mengadukan pada Mas Hardi. Karena Mbak yang telah mencuri sertifikat itu, bukan saya. Dan saya tidak akan mengembalikan sertifikat itu sebelum saya mendapat keuntungan apapun dari proyek ini, Mbak. Dan satu lagi, sertifikat itu sekarang sudah ada pada Jamal. Jadi mustahil saya kembalikan, Mbak. Bajingan kamu. Kamu akan menyesal suatu saat kalau kamu tahu siapa sebenarnya si Jamal itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.